Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sobat YouTuber, masih di channelnya Kang Surya. Ya, kembali lagi dengan channelnya Kang Surya. Kali ini saya akan mentutorialkan bagaimana cara untuk pemasangan dua set pinal. Seperti kita lihat di sini, cuman sudah saya rakit yang sebelumnya itu di video sebelumnya. Sebenarnya cukup simpel juga dan mudah. Di sini juga udah ada petunjuknya ya untuk pembuatan ini atau untuk perakitan si final ini. Jalur-jalurnya sudah ada ya. Jadi tidak usah susah-susah, kita beli aja yang sudah jadi. Yang dibutuhkan cuma PCB doang, dan ini tahanan ya atau resistor kapur. Di sini juga keterangannya sudah ada 5 watt 47 RJ. Dan di sini karena saya tidak mempunyai resistor yang 10 watt setengah yang 10 ohm setengah watt. Jadi saya cuman punya resistor yang 10 ohm tapi 1/4 watt. Tidak apa-apa, tidak jadi masalah, meskipun tidak memakai ini juga tidak jadi masalah. Cuman kendalanya di mana suatu saat final ini atau transducer final ini ada yang short satu, jadi kena semuanya. Nah, makanya itu direkomendasikan pakai resistor 10 ohm ini. Mau pakai 2 ohm juga 8 ohm juga nggak apa-apa, bisa kalau misalnya tidak ada ya. Untuk cara pemasangannya seperti ini aja, karena kemarin ini sudah saya potong jadi saya menggunakan yang sebelahnya. Oke, ini saya punya satu set lagi ya, beli yang kemarin. Saya menggunakan yang ini. Tetap sama dengan pasangannya. Mohon diteliti lagi untuk pemasangannya. Lihat di sini pemasangan resistornya juga ya. Kalau di sini oke, kita balik saja. Nah, di sini saja. Jadi 12-16-nya ada sebelah kanan dan 922-nya ada sebelah kiri. Nah, untuk pemasangan resistornya seperti ini, bisa kita lihat. Nah, seperti itu. Oke, ini juga sama. Mohon diteliti lagi buat pemula ya. Kalau udah masar diabaikan saja. Kita pemasangannya. Untuk jalur emitor, basis juga dan emitor. Jadi nggak usah ribet-ribet karena di sini sudah disediakan ya, langsung kita cuma tinggal sambungin saja. Dan di sini saya akan menyambungkan lagi ini yang final yang ini, yang 2 set lagi, yang 1 set lagi sesuai keterangannya di sini. Ini 16 berarti adanya di sebelah kanan ya. Nah, seperti itu aja. Kita akan menyoldernya para sobat. Oke, nah sudah. Nah, seperti itu para sobat. Jadi tinggal sebelah lagi. Nah, inilah dia sebelahnya yang 2922 ya, adanya di sebelah kiri. Seperti itu. Oke, kita solder juga. Nah, sudah para sobat ya.
Karena gunting saya hilang, jadi saya memotongnya dengan pakai gunting kuku. 3. Nah, oke, sudah. Nah, seperti ini jadinya. Oke, buat para sobat, jangan bingung-bingung ya kalau mau ngerakit. Dibuat simpel aja semuanya. Saya juga akan menggunakan ini ya, bekasnya untuk si jalur-jalurnya. Nah, para sobat, ini sudah jadi. Jadi kita akan langsung menyambungkannya ke bagian-bagiannya. Oke para sobat, sekarang tinggal bagian penyambungan, bagian river ke resistor atau final, ke finalnya. Oke, untuk bagian PCC ya, bagian ininya kita zoom aja. Jadi untuk bagian si merah ini adanya yang paling sebelah kiri, paling pojok kiri ya di sininya. Jadi kita sambungin ke bagian yang ini ya. Kita sambungin ke situ. Nah, sudah. Yang satu lagi kita sambungin. Oke, sudah tersambung. Tinggal bagian satunya lagi. Kalau ini sesuai urutan saja. Nah, seperti itu. Nah, sudah. Jika sudah, kita coba masukin mana ya, sini aja kali ya. Nah, kita coba masukin sini. Nah, jika belum pasti, contohnya seperti ini para sobat ya. Nah, PCC sama BE, BCE. Nah, emitter. Kita lihat saja di sini. Bagian warna merah atau warna orange kita simpan di bagian tegangan ya. Plus, bagian plus sebelah sini. Sesuai. Yang ini juga PCC sama. Satu bagian juga. Nah, sebelah sini. Nah, sama ya. Oke. Nanti kita tinggal mengetesnya saja.
sekarang kita sambung dari frekuensi itu. Sudah, kita akan mengencangkannya. Oke para sobat, tinggal penyambungan kabelnya saja. Dari sini bagian minus atau ground, ini juga bagian minus, ini ke bagian CT atau ground juga, dan ini ke bagian output speaker. Nah seperti itu. Musik ini kita simpan di sebelah sini. Nah seperti itu. Sudah jadi deh, tinggal nanti kita coba. Oke. Oke para sobat, inilah dia SOCL 506 yang sudah kita rakit tadi. Dengan cara pemasangannya transistor final ya, dan juga si kabel-kabelnya mungkin semuanya sudah paham ya. Oke, buat pemula monggo ditiru. Oke para sobat, kita akan melakukan uji pengetesan ya. Dari sebelumnya saya menggunakan Reaper OCL 504, saya akan mencobanya atau menggantikannya dengan SOCL 506. Di sini saya sudah persiapkan untuk power supply-nya. Seperti biasa saya pakai power supply yang bekas 504, dan di sini ada tune control-nya juga yang kemarin kita sudah review dan kita tes, dan cara pemasangannya juga. Tipenya itu kemarin saya sudah katakan. Di sini ada namanya juga GSX ya, GSX B3, dan di sini sudah ada jalur inputnya, jalur output ya, input. Nah, di sini ada jalur buat outputnya, dan di sini juga saya menggunakan kit TPA ya, yang dengan juga menggunakan Bluetooth FM. Nah seperti ini ya. Bluetooth FM. Kita akan coba ngerakitnya atau kita sambungin ke board listriknya langsung. Kita pindahkan dulu untuk tipe 504 ini ya. Untuk perkabelannya kita ganti dulu atau kita masukkan ke bagian pinnya di sini. Untuk bagian groundnya kita masukin ke sini. Bagian ground. Ini jalur positif, ini negatif. Berarti untuk positifnya warna hitam atau coklat di sini. Positifnya, dan untuk negatifnya kita masuk ke bagian warna orange ya. Nah sudah. Untuk bagian input audionya saya akan sambungkan ini ke bagian ground. Ini kita positif. Ini untuk plusnya. Nah kalau yang ini tengah, karena ini buat stereo ya. Nah ini buat jalur ke inputnya, input buat si speaker ini, dan ini buat ke speakernya langsung ya. Oke, sudah tersambung. Nah seperti itu. Nah, sekarang kita akan coba tes ya dengan musik. Kita akan coba hidupkan.
ada suara, biasanya dari sini suaranya. Nah itu dia ya. Kita simpen pakai ini ya, kita ganjal biar tidak ada suara ngeng gitu. Nah udah, oke kita akan coba sambungkan Bluetooth FM nya. Nah kita coba sambungan ke audionya, kita lihat sebelah sini. Nah ini, nah sudah masuk ke input audionya, Bluetoothnya sudah berhenti. Kita akan tes. Oke para sobat, untuk di video kali ini ya mungkin untuk pengetesan dan juga perakitan SSL 506 ini, kalau untuk sistem suara ya mungkin nggak jauh beda ya untuk tipe ini, cuman kalau saya bandingin ya mungkin ini lebih ke low ya, atau ke
Kalau ini mungkin ya agak sedikit berbeda lah. Untuk kualitas ya lumayan sama juga sih, cuman kalau misalnya 506 ini yang seperti sebelumnya saya bilang, penyempurnaan daripada 04 ya. 06 ini. Jadi ini kalau ini pakai sistem atau pengaturan DCO, DC offset dan juga bias. Kalau ini tidak usah menyeting apa-apa, tinggal rakit, colok langsung jadi gitu. Untuk transistor ini lumayan agak hangat, jadi semakin dipakai atau semakin bassnya keluar si transistor ini panas ya gitu. Kalau misalnya dipakai seharian cukup lah, tapi lebih baiknya ditambahkan kipasnya di sini dan juga di trafonya. Oke, di trafo ini tuh dikasih kipas belakangnya atau di mana, yang penting trafonya dingin dan juga ini dingin untuk pemakaian seharian atau 24 jam. Kalau untuk luar ruangan ya mungkin kurang ya, karena transistornya harus ditambah lagi dan juga ampernya ini harus ditambah minimal itu 10 ampere, kalau enggak 15, 20 dan juga 30 ampere itu cukup buat lapangan. Dan itu juga harus didukung dengan speaker yang ukurannya gede atau yang 15 atau 18 in, dari 10, 12, 15 dan juga 18 in udah cukup itu buat di luaran. Oke, untuk di video kali ini mungkin itu saja yang bisa saya kasih atau tutorialnya atau saya praktekkan dan juga pembelajarannya. Semoga ada hikmahnya ya buat para sobat yang ingin merakit atau mau belajar. Semoga bermanfaat buat semuanya. Mungkin cukup sekian dari Kang Surya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya para sobat, nanti kita akan mengetesnya. Kita akan bandingkan ya untuk pengetesan suaranya ini 504 sama 506. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.